Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita berjumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah, kali ini sahabat cerdas, kita akan membahas mata pelajaran IPA Terpadu bersama Kak Maya Trisya Wardani, SSI MM. Nah, kali ini kita juga akan menggunakan metode baru dalam model pembelajarannya, yaitu kita akan belajar menggunakan model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Nah, baik sahabat cerdas, kita akan mengikuti pembelajaran IPA Terpadu ini bersama Kak Maya. Selamat berjumpa insan Gema Edukasi, semoga selalu bersemangat ya untuk terus belajar. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu materi untuk kelas 8 di semester ganjil. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian akan memahami yang pertama, yaitu dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Lalu yang kedua, dapat membedakan inspirasi dan ekspirasi. Ketiga, kalian dapat membedakan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Lalu yang terakhir, dapat mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Baik, kita akan segera mengikuti pembelajaran. Silakan menyimak bersama-sama. Sedang nonton apa sih? Serius bener? Kak Maya, buat kaget aja. Ini nih Kak, sedang nonton berita tentang langit abu-abu di Kalimantan. Itu loh akibat asap pembakaran hutan. Dan itu sudah menelan korban jiwa loh. Sebagian besar korban terdiri dari anak-anak yang menderita gangguan pernafasan dan ISPA. Kasian ya Kak. Nah, kebetulan nih kakak kan petugas penyuluh kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan gangguan pernafasan dan ISPA itu? Wah, kalau itu panjang ceritanya. Tapi tenang, buat adik satu-satunya, kakak selalu punya waktu. Dengan catatan tapi, setelah ini kakak ditraktir ya semangkuk bakso. Gampang, tenang aja Kak. Baru dapat uang bulanan nih dari Mama. Oke. Sekarang coba ya, Reza tahan napas sampai hitungan ke-30. Siap ya? Mulai dari sekarang. 1, 2. Gak kuat Kak. Aduh, memangnya kenapa sih Reja disuruh tahan napas? Gak kuat ya? Oke, maaf loh sudah buat gak enak. Nah, itu tadi salah satu dari sekian banyak nikmat besar dan keajaiban penciptaan dari Allah yang Maha Pengasih. Seandainya manusia tidak bernapas semenit saja, maka beberapa menit berikutnya akan kehilangan kesadaran. Lalu kematian otak akan menyusul dalam 2 hingga 3 menit selanjutnya. Iya, bernapas itu terkesan amat sederhana, padahal mutlak sangat dibutuhkan tubuh kita untuk membuat jantung berdenyut, pergerakan otot, pembelahan sel, sampai dengan kegiatan berpikir di otak. Ya, nah sekarang Reja masih ingat tidak apa sih itu bernapas? Masih dong Kak. Nah, bernafas itu adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan penggunaannya untuk menghasilkan energi ya Kak? Iya, betul sekali.
Jadi, saat kita bernapas, zat makanan atau glukosa dari tubuh akan bereaksi dengan oksigen yang kita hirup. Lalu, reaksi keduanya akan melepaskan karbon dioksida, uap air, dan energi. Karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O yang dihasilkan dari reaksi tersebut dilepaskan ke udara bersama hembusan napas. Energi yang dihasilkan sebagian berupa panas yang berfungsi untuk memelihara suhu tubuh, sedangkan sebagian lagi berupa energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berlari, menulis, berpikir, dan sebagainya. Oh, begitu ya. Nah, saat reaksi itu terjadi di tubuh kita, ada banyak organ tubuh yang berperan ya, Kak? Oh iya, tentu saja. Untuk bernapas, manusia itu memerlukan organ-organ atau alat pernapasan. Organ tersebut adalah hidung, pangkal tenggorokan atau laring, lalu batang tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Oh ya, pernah tidak Reza bernapas tidak melalui hidung, tapi dari mulut? Iya, pernah Kak. Waktu Reza sedang flu tuh, atau saat udara lagi tidak segar atau berbau tidak enak gitu loh Kak. Baik insan Gema Edukasi, dari percakapan tadi, kita mengetahui bahwa bernapas adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan penggunaannya untuk menghasilkan energi. Seandainya manusia tidak bernapas semenit saja, maka beberapa menit berikutnya akan kehilangan kesadaran. Lalu kematian otak akan menyusul dalam 2 hingga 3 menit selanjutnya. Untuk bernapas, manusia memerlukan organ atau alat pernapasan, yaitu hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Oh iya, Reza, bernapas sebaiknya melalui hidung ya. Karena udara yang dihirup melalui lubang hidung akan mengalami 3 perlakuan. 3 perlakuan tersebut ya. Yang pertama, udara akan disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir. Rambut hidung menyaring debu yang besar, sedangkan selaput lendir menyaring debu halus dan bakteri. Ya, lalu yang kedua, udara akan mengalami penyesuaian suhu. Udara yang masuk akan dihangatkan oleh darah yang ada di dalam pembuluh darah kapiler di rongga hidung. Nah, lalu yang ketiga, udara diatur kelembabannya oleh lapisan lendir. Berarti bahaya ya Kak kalau kita sering bernapas melalui mulut, karena bakteri dan debu-debu bisa langsung masuk ke tubuh tanpa disaring. Iya, betul sekali Reza. Sampai lupa. Nih, ada snack pisang goreng coklat ala Kak Maya. Wah, kebetulan pas banget kalau lagi ngobrol ada cemilan. Berarti hidung kita ajaib ya Kak? Aduh, hati-hati Reza. Nih, minum dulu. Ya. Oke, sudah tenang, udah lebih enak sekarang ya. Iya Kak. Maaf ya Kak ya. Iya, sudah, tidak apa-apa. Reza tahu nggak sih kenapa tadi sampai tersedak?
karena Reza bicaranya sambil makan. Iya, emang itu alasannya. Nih ya, penjelasan secara ilmiahnya ya. Mengapa terjadi tersedak? Di pangkal tenggorokan kita atau laring itu terdapat epiglotis yang bentuknya seperti daun. Nah, si epiglotis itu pada waktu kita menelan makanan, dia akan menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, sekarang bagaimana jika bernapas dan menelan makanan dilakukan bersamaan? Tentu epiglotis akan mengalami kebingungan dalam bertugas. Apakah dia harus menutup atau membuka? Sehingga terjadilah tersedak seperti yang Reza alami tadi. Oh, begitu ya, Kak. Wah, maaf ya epiglotis. Aku jadi membuat kamu bingung. Lagi pula, itu juga tidak sopan ya, Kak? Iya, tidak sopan. Kita dianggap kurang menghargai makanan. Ya, kemudian ya, di laring selain ada epiglotis, ada juga pita suara yang berupa 2 pasang lipatan selaput lendir yang dapat bergetar dan menghasilkan suara. Bila ada kotoran atau bakteri masuk ke laring, maka laring dan pita suara akan meradang sehingga suara menjadi serak atau bahkan hilang. Itulah yang terjadi saat kita flu atau batuk. Oh, ya. Iya. Lalu ya Reza, dalam sistem pencernaan kita juga terdapat batang tenggorokan atau trakea. Trakea itu bentuknya seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang menjadi 2. Satu menuju ke paru-paru kanan dan satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Percabangan ini sering disebut juga dengan bronkus. Nah, pada setiap bronkus akan membentuk percabangan lain yang disebut bronkiolus. Kemudian pada akhir bronkiolus akan terbentuk kantung udara yang dikenal dengan alveolus. Nah, sekarang Reza masih ingat tidak apa fungsi paru-paru? Menukar udara ya, Kak ya? Maksudnya menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Iya, tepat sekali. Pinter nih adik kakak Maya. Iya dong, Kak. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang utama Reza. Terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru berstruktur seperti spons, disusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik dan pembuluh darah. Nah, pertukaran oksigen dari udara luar dengan karbon dioksida dari dalam darah terjadi di alveolus. Nah, paru-paru merupakan organ dalam yang berperan penting untuk pernapasan kita. Jika terdapat gangguan dalam paru-paru, tentu sistem pernapasan juga akan terganggu. Kalau sudah seperti ini, jantung pun juga akan bereaksi dengan bekerja lebih keras lagi. Jika tidak segera diatasi, gangguan pada paru-paru juga akan menyebabkan kematian. Nah, sekarang setelah kita tahu betapa pentingnya paru-paru bagi kita, maka kita harus bersyukur karena memiliki paru-paru yang sehat. Salah satu wujud syukurnya adalah dengan menjaganya. Nah, Reza tahu tidak bagaimana cara menjaga paru-paru agar tetap sehat? Tentu saja Reza tahu, Kak. Jangan merokok atau menghindari asap rokok ya, Kak? Iya, sip, tepat sekali. Rokok adalah benda yang mengandung banyak zat beracun. Jika zat ini terhirup, maka akan merusak organ penting kita seperti paru-paru dan jantung. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh para dokter, ternyata dari 10 orang perokok, 9 diantaranya mengidap penyakit kronis paru-paru. Ya, kemudian apalagi Reza yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita selain tidak merokok tadi? Wah, apalagi ya, Kak? Tunggu bentar. Oh iya, kita harus menghindari polusi udara. Iya, bagus Reza. Kita harus menghindari polusi udara. Seperti berita yang tadi Reza tonton,
mengenai langit abu-abu ya di Kalimantan. Iya, bagus ya Kak? Iya, bagus itu. Itu sudah merupakan polusi atau pencemaran udara tingkat tinggi dan sudah mengakibatkan banyak warga, terutama anak-anak terkena ISPA. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Ya, sudah ada himbauan loh untuk saudara kita yang sedang terkena bencana tersebut agar selalu menggunakan masker, menutup lubang angin di rumah dengan kain basah, dan banyak minum air putih. Kita bantu doa ya Reja, semoga bencana kabut asapnya cepat selesai. Amin, iya Kak. Nah, bagi kita nih yang masih memiliki udara sekitar yang relatif baik dan segar, kita juga harus tetap menjaganya. Caranya dengan menanam beberapa pohon di sekitar rumah kita, sehingga pasukan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas dapat tetap tercukupi. Nah, sudah jelas kan? Yuk, sekarang waktunya kita makan bakso seperti yang tadi sudah dijanjikan Reza. Oke Kak, wah terima kasih ya kakakku yang baik. Sudah mau ngobrol sama Reza. Jadi sekarang Reza paham deh tentang pentingnya bernapas dan bagaimana mensyukurinya, yaitu dengan cara merawat organ-organ pernafasan dan lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat. Wah, kafe ini rupanya ada 3 lantai ya Kak. Mana tidak ada liftnya lagi. Jadi ngos-ngosan gini deh. Makanya sering olahraga dong, supaya napas terbiasa diatur. Jadi waktu ada kegiatan ekstra seperti ini nggak ngos-ngosan. Ya udah, pelan-pelan aja. Diatur inspirasi dan ekspirasinya. Inspirasi dan ekspirasi. Maksudnya apa tuh Kak? Iya ya, tadi belum sempat dijelaskan ya? Belum Kak. Tapi nanti dong. Kita pesan baksonya dulu. Iya, bisa aja Reja nih. Ya udah, kakak pesan yang spesial. Hahaha. Oke Kakak. Jadi gimana Kak seterusnya tadi? Tentang inspirasi dan ekspirasi itu loh Kak. Ya. Jadi, menarik nafas itu namanya inspirasi dan menghembuskan nafas namanya ekspirasi. Ya, 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi disebut dengan 1 kali bernapas. Ya, inspirasi terjadi karena adanya selisih tekanan udara di luar tubuh dengan tekanan di dalam paru-paru. Akibatnya, udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Saat inspirasi, rusuk akan terangkat dan diafragma mendatar, yang berakibat rongga dada bertambah besar yang dipersiapkan untuk masuknya udara. Sementara saat ekspirasi, tulang rusuk akan turun dan diafragma melengkung. Hal ini menyebabkan rongga dada mengecil. Akibatnya, udara di dalam paru-paru akan terdorong keluar. Nah, kemudian ya, pernafasan juga dibagi menjadi 2 nih. Ada pernafasan dada dan pernapasan perut. Oh iya, Reza pernah dengar itu loh Kak. Waktu Reza sedang olahraga, Pak gurunya bilang, kalau kalian sering bernapas menggunakan pernapasan perut itu akan lebih sehat. Maksudnya apa ya Kak? Kok
Reza masih kurang paham. Kok tidak paham tidak bertanya ke guru olahraganya? Hehe. Ya, jadi begini Reza. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Sementara pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot diafragma. Menggunakan pernapasan perut dikatakan lebih sehat daripada pernapasan dada karena tekanan otot diafragma yang berlangsung secara terus-menerus dengan frekuensi yang teratur ke arah organ-organ bagian bawah rongga dada seperti lambung, usus, dan hati akan memberikan efek pijat yang baik bagi organ-organ tersebut. Oh, begitu ya, Kak. Baru paham deh sekarang. Sudah datang nih baksonya. Kelihatannya enak nih, Kak. Kita makan dulu yuk. Reja ini. Oke deh, selamat makan. Hati-hati ya, jangan sampai buat epiglotisnya bingung lagi. Siap, Kakak. Baik, insan Gema Edukasi, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab atau latihan soal. Baik, coba Reza ya, kita tes dulu. Siap, Kak. Iya, yang pertama apa sih singkatan dari ISPA? ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas atau bisa juga disebut infeksi saluran pernafasan akut, Kak. Iya, bisa ya jadi dua-duanya ya, bisa digunakan. Ya, betul. Sekarang kalau yang nomor 2. Coba Reza sebutkan apa saja sih organ-organ pernapasan manusia itu? Tunggu, Kak. Ya, organ-organ pernafasan manusia itu ada hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Iya, betul ya. Jadi ada 4 ya organ pernapasan pada manusia. Baik, pintar Reza. Coba soal yang berikutnya Reza, jelaskan sih bagaimana bisa inspirasi itu terjadi. Inspirasi itu terjadi karena adanya selisih tekanan udara di luar tubuh dengan tekanan di dalam paru-paru, Kak. Mengakibatkan udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Dan saat inspirasi, rusuk akan terangkat dan diafragma mendatar yang berakibat rongga dada bertambah besar yang dipersiapkan untuk masuknya udara. Iya, tepat sekali. Oke, berikutnya ya. Kalau tadi inspirasi, sekarang bagaimana bisa terjadinya ekspirasi, Reza? Saat ekspirasi, tulang rusuk akan turun dan diafragma melengkung. Hal ini menyebabkan rongga dada mengecil dan akibatnya udara di dalam paru-paru akan mendorong keluar. Ya, oke, tepat sekali, Reza. Yang terakhir nih ya. Oke, Kak. Iya. Apa sih bedanya antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Sementara pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot diafragma. Baik, sudah jelas ya berarti. Sudah, Kak? Baik, insan Gema Edukasi, tanpa terasa kita telah sampai pada kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, insan Gema Edukasi, setelah mendengarkan percakapan tadi, kita dapat mengetahui bahwa pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada yang menggunakan otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut yang menggunakan otot diafragma.
1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi disebut dengan 1 kali bernapas. Menarik napas adalah inspirasi dan mengeluarkan napas adalah ekspirasi. Gangguan pernapasan dan ISPA itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia yang diakibatkan oleh masuknya banyak zat beracun, sehingga pasokan oksigen yang kita butuhkan tidak tercukupi. Menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan merupakan hal yang sangat penting. Caranya adalah, pertama, tidak merokok atau menghindari asap rokok. 2, menghindari polusi udara. Dan yang ketiga, olahraga teratur. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.